Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita bicara tentang beberapa budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah bersama dengan Ustadz Husain Abdul Aziz Arbi LC, kita akan membahas seperti apa sih budi pekerti Rasulullah dan bagaimana kita menjadikan budi pekerti beliau sebagai contoh dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Mari kita simak dan kita dengarkan secara bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah pada saat maghrib kita akan break dan dilanjutkan ba'da maghrib beberapa menit ke depan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sabra idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Al-Mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita pada sore kali ini. Cuma waktunya mungkin sekitar 20 menit lagi, ini sudah memasuki waktu maghrib. Jadi ini muqaddimah terlebih dahulu lah. Akhlak ataupun budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini merupakan seorang nabi yang diutus bukan hanya kepada kaum tertentu. Jadi Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena di dalam sebuah hadis misalnya, beliau pernah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya, kata Nabi, diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku diutus. Dan di antaranya atau di bagian terakhirnya adalah wa bu'itsan nabi ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi jami'a. Nabi-nabi yang terdahulu itu hanya diutus kepada kaum tertentu saja. Contoh misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini hidup satu zaman dengan Nabi Lut. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu hidup satu zaman. Cuma Nabi Ibrahim ini beliau dilahirkan di Babilonia. Babilonia ini daerah mana? Daerah Irak sana. Lalu beliau sempat ke Makkah, sempat ke Syam dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi Lut alaihissalam itu beliau diutus kepada kaum Sodom yang berada di negeri Syam sana. Dan masing-masing dari nabi ini, dari kedua nabi ini, mereka diutus untuk menyampaikan dakwah yang sebenarnya isinya itu sama, tapi umatnya berbeda. Karena kaum Lut ini, kaum Sodom itu diutus Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Lut untuk meluruskan kembali fitrah manusia pada saat itu yang menyimpang di negeri tersebut. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau diutus kepada kaum tertentu yang memang kondisi psikologinya berbeda, semuanya berbeda lah dengan umatnya Nabi Lut. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini diutus kepada seluruh umat manusia. Wa bu'itsu ilan nasi jami'a. Maka kalau kita lihat di antara keistimewaan Nabi SAW adalah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk sebagai rahmat lil alamin kepada alam semesta. Dan ternyata alam semesta ini kan bukan hanya dihuni oleh manusia saja, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW juga kepada makhluk yang lainnya, termasuk diantaranya adalah bangsa jin. Oke? Jadi ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad, maka secara otomatis seluruh hal yang terdapat di dalam diri Nabi SAW itu merupakan contoh suri tauladan terbaik yang seharusnya kita ikuti. Rahmat, apa sih rahmat? Apa sih artinya rahmat? Kasih sayang kan? Kasih sayang kan? Oleh sebab itu
ketika kita lihat kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, itu budi pekertinya luar biasa indahnya. Ada sebuah kitab, saya dari tadi baca-baca kitab ini, nama kitabnya adalah Zadut Tuqa fi Akhlaqin Nabiyil Mustafa. Zad itu artinya adalah bekal, At-Tuqa artinya adalah ketakwaan. Jadi bekal untuk kita ini senantiasa menambah ketakwaan kita. Fi akhlaqi Nabiyil Mustafa, di dalam akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Al-Mustafa, yang mana beliau ini memang merupakan seorang Nabi yang terpilih. Siapa pengarangnya? Dr. Amir Saleh Amir nama pengarangnya. Jadi disebutkan diantaranya, misalnya beliau menyebutkan terkait dengan akhlaknya Nabi, bagaimana kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, itu semuanya dijelaskan di dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan. Jadi beliau menyebutkan beberapa kisah, beberapa kejadian yang sudah dilewati dan juga dialami ataupun dilakukan oleh Nabi SAW terhadap seluruh umat manusia yang pada saat itu beliau jumpai. Contoh misalnya, kita kalau seandainya berinteraksi dengan anak-anak, kadang-kadang kalau seandainya mendapatkan anak yang terlalu over misalnya, terlalu terlalu aktif, biasanya kita dengan begitu mudah akan membentak dia. Usia ini bikin begini terus misalnya. Ataupun ketika kita menghadapi anak-anak kita, ya kan? Kadang kesabaran kita ini setipis apa istilahnya? Setipis tisu, ya kan? Atau istilah orang Ambonnya apa? Sumbu pendek, ya kan? Sedikit-sedikit marah, terlalu cepat marah. Nabi SAW tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut. Pernah mendengar kisah bagaimana Hasan dan Husain, ya, ketika Nabi sedang melakukan salat, tiba-tiba Hasan dan Husain naik ke tubuhnya Nabi, naik ke kanan, naik ke kiri. Bahkan yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau sedang melakukan salat apa? Apa yang beliau lakukan pada saat itu? Beliau batalkan salatnya lantas beliau pukul begitu Hasan dan Husain? Kan tidak. Yang dilakukan oleh beliau adalah beliau angkat, ya kan? Kadang beliau taruh di pundaknya, nanti ketika hendak ruku ataupun sujud beliau letakkan terlebih dahulu Hasan dan Husain, nanti ketika bangun diangkat lagi, naik lagi Hasan dan Husain. Itu adab ataupun budi pekerti akhlak yang dimiliki oleh Nabi SAW ketika beliau berinteraksi dengan anak-anak. Terdapat sebuah hadis misalnya, mungkin beliau sebutkan di sini juga, ketika Nabi ini sedang berhadapan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan min sigharis sahabah. Beliau termasuk dalam kategori sahabat yang masih kecil yang sudah berjumpa dengan Nabi. Jadi Anas bin Malik ini hidup kurang lebih selama 9 tahun bersama Nabi. Pak, 9 tahun itu merupakan waktu yang tidak cepat, ya, cukup lama tuh 9 tahun. Dari kecil sudah hidup bersama Nabi. Istilahnya kayak anak angkat lah, anak piara lah kalau di Ambon, ya kan? Ketika kita mungkin memiliki anak piara di rumah, misal satu hari, kadang-kadang kan kita minta tolong untuk dibelikan apa, ya kan? Masuk bulan kedua, masuk tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Kadang-kadang ketika kita meminta kepada anak piara kita untuk membelikan sesuatu ataupun untuk melakukan sesuatu, itu kan biasanya secara otomatis dia akan melakukan hal tersebut. Cuma kadang-kadang dalam rentan waktu ketika dia hidup bersama kita, kadang-kadang mungkin dia melakukan beberapa kesalahan ataupun beberapa kekeliruan, ataupun dia melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu kan wajar terjadi, ya kan? Kita minta dibelikan ini, ternyata dia melakukan hal yang lain, dia membelikan hal yang lain. Misalnya kita sudah menyebutkan spesifikasinya seperti ini, kita sudah jelaskan, tapi ternyata barang yang dibawakan oleh dia adalah sesuatu hal yang lain. Kadang-kadang kan secara refleks kita langsung marah. Saya kenapa beli yang begini? Kan beta yang suruh saya beli yang begini. Beta kan bilang beli misalnya lampu misalnya. Beta kan bilang suruh beli lampu A. Kenapa saya datang beli lampu B? Ya kan? Kadang-kadang seperti itu dengan begitu refleks. Tapi Anas bin Malik beliau menyebutkan bahwa saya 9 tahun saya hidup bersama Nabi, tapi tidak pernah sama sekali saya mendengar dari mulut Nabi SAW beliau mengatakan, kenapa engkau melakukan hal ini? Atau tidak pernah sama sekali saya mendengarkan beliau mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan hal ini? Dua hal tersebut tidak pernah sama sekali didengar oleh Nabi.
Kenapa engkau melakukan hal ini dan kenapa engkau tidak melakukan hal ini? Itu tidak pernah sama sekali. Ini kan menunjukkan bagaimana komunikasi ataupun interaksi antara Nabi SAW dengan anak kecil itu sungguh luar biasa. Budi pekertinya sungguh luar biasa. Makanya ketika beliau sedang berada dengan anak-anak, disenangi oleh anak-anak, sedang berhadapan dengan anak-anak muda misalnya, para remaja misalnya, itu pun beliau sangat dicintai dengan teman sebayanya. Beliau sangat dicintai bahkan dengan orang tua, apalagi termasuk di dalamnya adalah ketika beliau sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan musuhnya, musuh-musuh Nabi SAW tetap mencoba untuk menghormati Nabi, menghargai Nabi. Kenapa? Akhlak yang ditunjukkan oleh beliau itu luar biasa. Hasan dan Husain naik main luar biasa di dalam masjid itu. Coba bayangkan dengan ketumpuk masjid. Bayangkan dengan masjid kita misalnya, ada anak-anak misalnya, tiba-tiba dia beribut sedikit saja beribut. Itu kan kadang-kadang orang-orang tua langsung apa? Anas kurang ajar misalnya, ya kan? Kadang-kadang kata-kata mutiara ini anas setan, anas binat, kadang-kadang kan seperti itu. Atau tidak segan-segan orang tua tersebut yang berada di masjid langsung main tangan kan, entah dipukul kah, dimaki kah. Itu yang dilakukan oleh kebanyakan di antara kita, sehingga hal ini menimbulkan efek akhirnya apa? Anak-anak memiliki traumatik untuk kembali lagi datang ke masjid. Maka jangan salahkan anak-anak kita ketika mereka tumbuh dewasa, ternyata mereka sulit sekali untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena mungkin ada trauma ketika berada pada masa kecilnya. Ketika masuk ke masjid, sebenarnya ingin salat, cuma mungkin tidak mendapatkan arahan, bimbingan, tidak diarahkan, ya kan? Namanya juga anak-anak, ya kan? Dunia mereka ya dunia main-main begitu loh. Dan kalau kita lihat, kenapa di masjid misalnya itu sering terjadi keributan yang dilakukan oleh anak-anak? Biasanya karena orang-orang yang berada di masjid tidak memberikan bimbingan ataupun arahan kepada mereka. Biasanya kadang-kadang ya, anak-anak itu dijadikan satu saf di belakang, saf terakhir sudah. Bukannya tidak boleh, boleh. Dan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena anak-anak yang berada di zaman tersebut bisa dikondisikan, mereka mengerti. Pertanyaannya, kira-kira kalau seandainya kita terapkan hal ini di Katumpun tanpa, bisa gesing? Ya Allah, ancur saat. Dong bermain sudah, dong baribut ketika saat, nanti sebelum salam ketika tahiyat dong sulari sudah. Itu kan yang terjadi, faktanya kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita lihat bagaimana kita membimbing mereka anak-anak ini, ya, ketika mereka masuk ke dalam masjid misalnya, coba selipkan mereka anak-anak ini di antara orang-orang dewasa. Itu mereka pasti akan pikir berkali-kali kalau seandainya ingin bercanda. Mau main begini, mau koredia pun tamang, ih, bajenggot, ih, ya kan, bakumis, ih, akhirnya dia pikir begitu. Mungkin akhirnya tetap masih ada satu dua, tapi setidaknya akan apa? Diminimalisir lah. Ketika kita mencoba untuk menempatkan mereka berada di tengah-tengah orang dewasa begitu. Misalnya saya membawa anak kecil, lah maka otomatis saya ini harus bertanggung jawab dengan anak yang saya bawa. Maka saya tempatkan dia berada di samping saya, tidak boleh sama sekali untuk pergi. Kalau kita berada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ada beberapa orang yang ketika mereka membawa anaknya itu diikat, Pak, diikat tangannya. Jadi tangan itu ada tali khusus yang apa mengikat antara tangannya, tangan orang tua ini dengan tangan anaknya. Yang pertama supaya tidak mengganggu, dan yang kedua juga supaya tidak hilang. Kalau hilang di Masjidil Haram itu kan repot, carinya bagaimana? Mangkali di Masjid Ketumpung komplek, ini di Masjidil Haram yang pintunya ratusan, pintu ketung masuk di mana, keluar di mana. Kalau dulu bahkan orang tua saya menyampaikan dulu menjadi kebiasaan orang-orang yang berada di Makkah, ketika mereka membawa anak mereka yang masih kecil ini, yang diikat itu bukan tangannya, tapi kaki dengan kaki. Mau bagara bagaimana? Kaki dengan kaki begini dempet, diikat. Supaya apa? Supaya tidak lari-lari gitu loh. Supaya tidak lari-lari. Jadi ini merupakan hal yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita berhadapan dengan anak kecil. Pernah kan mendengar kisah? Ada sebuah riwayat yang menyebutkan ketika berada di hari raya, entah Idul Adha ataupun Idul Fitri, tapi kemungkinan besar di hari raya Idul Adha.
Karena di Islam sebenarnya kita harus lebih merayakan Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Kalau ketong kan tak bola balik, ya kan? Di kita di Indonesia rata-rata biasanya lebih bergembira ketika memasuki hari raya Idul Fitri. Kenapa? Sing ketong kemarin habis perang, Ustaz. Perang dengan siapa? Dengan setan. Ya kan? Selama 30 hari ini ketong puasa, tahan lapar segala macam. Padahal sebenarnya ketika Idul Fitri setan kembali dilepaskan. Jadi ketong sebenarnya merayakan begitu ketika setan itu dilepaskan. Maka sebenarnya di dalam agama kita, agama Islam, hari raya Idul Adha yang seharusnya lebih dirayakan begitu. Nah, maka di dalam hari Id pada saat itu tiba-tiba ada salah seorang anak yang dia ini sedih luar biasa. Di saat yang bersamaan anak-anak yang lainnya ini menggunakan baju baru, ya kan? Semuanya baru lah Islam. Miriplah dengan anak-anak kita. Kan senang, bukan main. Bahkan kadang-kadang biasanya yang senang itu bukan cuma anak-anak kecil, tapi ketong pun senang sebagai orang tua. Kenapa? Ketong biasanya ambil ketong pun anak-anak pun uang. Dong keliling kan dapat keping kanan kiri, dapat THR, biasanya sini. Disimpan di mamai, disimpan di bapai. Itu kalau susi bilang begitu itu biasanya sing balele sudah. Para ketong sudah. Itu ketong senang sekali. Jadi tiba-tiba Nabi SAW mendapatkan ada salah seorang anak, dia ini sedih luar biasa, bahkan mungkin menangis. Maka dihampiri oleh Nabi, ditanya, apa kejadian apa yang membuat dirimu sedih sedangkan teman-temanmu semuanya bergembira? Maka anak kecil tersebut itu menyampaikan bahwa sesungguhnya beta pun bapak ini sudah meninggal dalam kondisi syahid ketika mengikuti peperangan dengan dirimu. Dan pada saat ini saya tidak lagi memiliki ayah, tidak lagi memiliki orang tua, tidak memiliki baju baru dan lain sebagainya. Maka yang dilakukan oleh Nabi adalah beliau langsung mengangkat anak tersebut menjadi anak beliau dan diberikan baju baru, diberikan hal-hal yang diinginkan oleh anak tersebut. Dan pada saat itu tiba-tiba langsung berubah kondisinya sehingga anak tersebut yang tadi sedih langsung girang luar biasa, bahkan dia lari-lari. Maka teman-teman sebayanya pada saat itu terheran-heran, tadi yang menangis kok tiba-tiba engkau senang luar biasa. Maka disampaikanlah hal ini kepada teman-temannya, dan semenjak hal tersebut terjadi, anak-anak itu pun yang lainnya itu mereka akhirnya pergi ke Rasulullah SAW ingin diangkat juga menjadi anaknya Nabi SAW. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan sekarang kita lihat bagaimana ketika beliau sedang berhadapan dengan anak-anak muda. Kan fasenya setelah anak-anak, maka yang berikutnya adalah remaja kan, remaja. Karakter yang dimiliki oleh remaja, biasanya mereka ini sangat ingin melakukan hal-hal yang baru, yang sebelumnya mungkin ketika berada pada fase ataupun masa anak-anak, mereka senantiasa dilarang untuk melakukan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Akhirnya ketika berada pada masa remaja, mereka akhirnya ingin semacam mau melakukan hal-hal yang sama ini dilarang gitu loh. Tapi lihat interaksi akhlak yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau berhadapan dengan para remaja ini, bukan dipaksa, tidak. Beliau ini bukan merupakan seorang yang diktator, oh saya harus bikin ini, tapi ketika beliau berhadapan dengan remaja, komunikasi yang dilakukan oleh beliau adalah berdiskusi, diajak diskusi. Pernah mendengar hadis atau tidak? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar, ya kan? Golongan pertama yang disebutkan oleh Rasulullah adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Lalu yang kedua yang disebutkan oleh Nabi adalah wasyabun nasya fi ibadatillah, yaitu para pemuda yang dia ini tumbuh dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa-masa remaja, anak-anak muda ini syahwatnya itu sedang menggebu-gebu. Ketika dia mampu untuk mengendalikan syahwatnya, hawa nafsunya, maka ini merupakan hal yang perlu kita apresiasi. Itu sangat sulit luar biasa. Maka kalau kita lihat, kalau seandainya di masjid itu diramaikan oleh orang-orang tua, itu merupakan hal yang wajar. Kenapa? Orang tua biasanya sudah sadar usia mereka hidup di dunia ini cuma sebentar lagi, sisa saat lagi. Tapi kalau
masjid itu diisi dan dipenuhi, diramaikan, dimakmurkan oleh anak-anak muda, ini merupakan hal yang perlu kita apresiasi. Suatu ketika Nabi SAW sedang berada di dalam satu majelis begitu dengan para sahabatnya, mungkin sedang memberikan nasihat, sedang berdiskusi dan lain sebagainya. Tiba-tiba masuk salah seorang remaja ke dalam majelis tersebut, langsung menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk melakukan zina. Dan pada saat tersebut ada khalifah atau ada salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab. Kita tahu bagaimana karakter yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Maka yang dilakukan oleh Umar pada saat itu apa? Langsung berdiri minta izin kepada Rasulullah supaya, ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher anak tersebut. Kan Umar bin Khattab beliau merupakan seorang sahabat yang blak-blakan begitu. Jujur, suka bilang suka, tidak bilang tidak. Langsung terus terang begitu. Berbeda mungkin dengan kita yang mungkin kalau seandainya tidak suka, ya kita masih mencoba untuk menahan diri untuk tidak menyampaikan hal tersebut. Tapi Umar bin Khattab ketika beliau melihat sesuatu hal yang tidak benar, maka dia akan langsung mengatakan hal tersebut. Ini tiba-tiba datang ada salah seorang anak muda datang misalnya ke hadapan kita, Ustaz, Bang Fadli, Ustaz, izinnya beta mau apa istilahnya zaman sekarang apa ini? Open BO kak? BO dulu, BO. Hancur. Ya kan? Tiba-tiba, kata sedang mengaji seperti ini, sedang dengar ceramah, sedang dengar nasihat, tiba-tiba, Ustaz, beta mau apa namanya? BO. Ini kan kacau. Tiba-tiba ada Umar bin Khattab misalnya di antara kita. Maka Umar bin Khattab pada saat itu langsung berdiri, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher anak tersebut." Apakah Rasulullah membiarkan? Silakan penggal sudah. Kan sing. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah biarkan dia menyampaikan argumentasinya. Biarkan dia berargumen. Maka diskusi kan, terjadi dialog antara Nabi dengan anak muda tersebut. Maka yang disampaikan oleh Nabi setelah mendengar apa yang dia sampaikan, lalu Nabi menyampaikan kepada anak tersebut, diskusi. Kurang lebih kalau kita menggunakan bahasa terjemahan bebas, "Nak, kalau seandainya engkau ingin zina itu untuk dilegalkan, beta legalkan istilahnya. Coba bayangkan kalau seandainya yang melakukan perbuatan zina itu adalah ibumu. Ya. Ibumu yang dizinahi oleh orang lain, oleh lelaki lain begitu loh. Apakah engkau ridho?" Maka dia jawab, "Sing." Beda sing ridho. Taib. Kalau seandainya yang dizinahi atau yang melakukan perbuatan zina adalah kakak kandungmu perempuan atau adik kandungmu yang perempuan, kakak perempuan atau adik perempuan yang dizinahi atau yang melakukan perbuatan zina, ridho ke sing? Dijawab sing. Lantas kalau seandainya yang melakukan perbuatan zina itu adalah anak perempuanmu, zina, melakukan perbuatan zina atau dizinahi, engkau ridho? Mau? Maka kan pada satu akhirnya logikanya berjalan, berpikir, masa beta rela beta pun ibu dizinahi, melakukan zina, masa beta rela beta pun kakak perempuan, adik perempuan kandung ini melakukan perbuatan zina? Tentu sing. Apalagi dengan anak perempuan kita sing mau, kan kata mau keluarga inti kita itu senantiasa dijaga. Sebejat-bejatnya kita tidak mau kebejatan tersebut juga dilakukan oleh orang terdekat kita. Itu pasti ketong sing mau. Misal, beta ambil contoh sedikit ya. Ini mohon jangan tersinggung nih. Misal ada si fulan isap rokok. Ya. Walaupun si fulan isap rokok, tapi pasti dia tidak ingin sama sekali anaknya itu isap rokok. Betul gak sih? Ini kita berbicara sesuai dengan fitrah kita gitu, sebagai orang tua. Ya. Kedua sing mau pasangan kita mungkin
Si fulan isap rokok, katong sing mau si katong pun pasangan juga mengisap rokok. Katong sing mau katong pun orang tua misalnya yang sudah sepuh apa segala macam isap rokok yang kesehatannya terganggu. Padahal mungkin pada saat itu si fulan ini menghisap rokok, melakukan hal tersebut, tapi dia tidak mau hal tersebut dialami ataupun dilakukan oleh keluarga terdekat yang ia cintai. Pasti tidak mau, kan logikanya berjalan. Zina pun demikian, dia ingin melakukan hal tersebut, makanya dia belum pernah melakukan itu kah? Ya kan? Atau dia penasaran kah? Atau dia memang ketagihan kah? Tidak tahu. Jadi langsung bertanya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li bizina, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk melakukan zina. Diajak diskusi anak muda ini. Akhirnya kan logikanya kan berjalan. Kalau seandainya ibu, kakak, adik, anak, perempuannya itu semuanya melakukan zina, tentu dia tidak ridha. Maka setelah hal tersebut terjadi, maghrib, ya, Rasulullah langsung mendoakan anak tersebut, anak muda ini, sambil memegang dadanya dengan mendoakan Allahumma ghfir dzambah, ya Allah ampunilah dosanya. Coba lihat, setelah diskusi, ya kan, didoakan oleh Nabi, dipegang dadanya, Allahumma ghfir dzambah, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbah, ya Allah bersihkanlah, sucikanlah hatinya, wa ahsin farjah, dan ya Allah jagalah kemaluannya. Semenjak detik tersebut tidak pernah sama sekali terlintas di pikiran anak remaja ini untuk melakukan perbuatan zina, dan hal itulah budi pekerti ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi ketika beliau berinteraksi dengan orang-orang. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan, ada banyak sekali kisah-kisah menarik sebenarnya di dalam kitab ini, nanti mungkin 1-2 akan kita jelaskan. Wallahu alam, karena sudah masuk waktu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita istirahat untuk sholat maghrib bersama. Setelah itu kita akan lanjutkan kajian kita selama beberapa menit ke depan. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah salat maghrib. Kita akan lanjutkan lagi kajian kita di malam hari ini selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jalal dan teman-teman perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yang sudah memberikan kami ruang dan tempat untuk melaksanakan kegiatan pengajian kita. Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir, saya lihat dari Bank Muamalat, teman-teman dari BNI, dari Bank Penin, ada juga dari BCA, tuan rumah dari Bank Indonesia dan beberapa perbankan yang lain. Dan jamaah kita yang tidak pernah tidak hadir, ibu-ibu Iwabah ya. Jadi alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita di malam ini. Pasti ada dua hal yang sebenarnya sudah bisa diambil kesimpulannya dari akhlak Rasulullah. Yang pertama, bagaimana beliau dengan anak-anak bukannya melarang ataupun memberikan batasan pada anak-anak, tapi beliau ternyata mendidik dan memberikan pengertian kepada anak-anak untuk mereka paham terhadap semua hal yang mereka lakukan. Kepada remaja, beliau mendidik dengan mengajak berdiskusi kepada para remaja pada saat itu di zaman Rasulullah. Padahal kalau mau dibilang ya pada saat itu mungkin masih sebagian jamaah masih benar-benar juga jahiliyah ya Ustadz ya. Saat itu anak mudanya pasti masih juga banyak yang lebih strength lah dari sekarang sebenarnya. Hidup di gurun pasir dengan kondisi, tapi mereka bisa diajak berdialog. Nah,
Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana sih Rasulullah berhadapan dengan orang yang seumuran, ya Ustaz ya, dan juga orang tua. Kepada Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak saya ada yang jawab kan? Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah al-mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tadi. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau pernah menjelaskan bahwasanya ketika beliau diutus, beliau itu senantiasa mencoba untuk memberikan kemudahan, ya. Tidaklah aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan ketika Nabi SAW dihadapkan kepada dua pilihan, maka yang beliau pilih adalah beliau senantiasa memilih sesuatu hal yang lebih ringan dibandingkan yang lebih berat, selama hal tersebut bukan merupakan sebuah dosa. Jadi di antara akhlak budi pekerti yang Nabi SAW tunjukkan kepada umatnya adalah beliau senantiasa memberikan kemudahan kepada umatnya. Jadi ketika diberikan dua pilihan, maka Nabi senantiasa memilih hal yang jauh lebih mudah dibandingkan hal yang lebih sulit, selama hal tersebut bukan merupakan bentuk kemaksiatan ataupun pembangkangan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Pak, kalau seandainya contohnya gimana nih? Kalau seandainya kita sedang melakukan safar misalnya, kita orangnya disebut sebagai musafir, perjalanan yang kita lakukan disebut sebagai safar. Kita sedang musafir, maka diberikan bagi kita untuk melakukan salat bisa disempurnakan, atau kita melakukan salat tepat pada waktunya, atau diperbolehkan juga bagi kita untuk menjamak dan juga mengqasar salat. Ketika berada dalam situasi seperti ini, maka apa yang kita lakukan, Pak? Kita musafir nih, tahu musafir enggak? Tahu ya, melakukan perjalanan jauh. Sebagian ulama mengatakan paling minimal 80-an kilo, ada yang bilang 83, sekitar itulah. Ketika dia menempuh perjalanan sekitar 80-an kilo atau 83 kilo, maka orang tersebut dikategorikan sebagai musafir. Misal tiba waktu zuhur, kita melakukan perjalanan dinas dari Ambon ke Jakarta, masuk waktu zuhur ketika berada di Jakarta. Biasanya kita sebagai orang Ambon, ketika salat zuhur di Jakarta, apa yang kita lakukan? Salat zuhur dan juga kita jamak dengan salat asar. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Hal tersebut disebut sebagai rukhsah, keringanan, ya. Hal tersebut disebut sebagai rukhsah ataupun keringanan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ramadan, musafir dari Ambon ke Jakarta, maka mana yang biasanya kita lakukan? Tetap melakukan puasa atau membatalkan puasa? Buka puasa duluan. Biasanya bagaimana? Puasa. Kalau naik pesawat puasa, kalau naik kapal nah, maka di dalam permasalahan ini sebenarnya ada khilaf memang, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Pendapat Imam Syafi'i, ketika kita mampu menyempurnakan puasa sampai maghrib dan kita kuat, itu yang jauh lebih afdal. Puasa jauh lebih afdal menurut pandangan Imam Syafi'i. Kecuali kalau seandainya kita khawatir kita tidak mampu menyempurnakan puasa sampai maghrib, maka yang paling afdal bagi kita adalah al-fitr, yaitu batal puasanya alias berbuka. Tapi terdapat sebuah hadis bagaimana Nabi pernah menjelaskan, laisa minal birri ayyasuma fis safar, bukan termasuk dalam kategori hal yang baik ketika dia melakukan puasa di saat melakukan perjalanan. Itu ada hadisnya. Maka kalau seandainya kita lihat Nabi misalnya dihadapkan pada dua perkara seperti ini, maka Nabi biasanya akan lebih memilih hal yang jauh lebih mudah untuk beliau lakukan. Tapi kebanyakan di antara kita justru menganggap menyempurnakan puasa di dalam bulan Ramadan yang lebih mudah. Kenapa? Sulit untuk ganti di hari lain. Iya kan? Berpuasa alias qadha di hari lain
selain bulan Ramadan itu jauh lebih sulit dibandingkan kita melakukan puasa di saat bulan Ramadan. Ini serius. Misal contoh, setelah Ramadan ada puasa sunnah Syawal, berapa hari? 6 hari, ya kan? Keutamaannya apa? Orang yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti, dia iringi dengan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana lahu kasiyamid dahri, sama seperti orang yang melakukan puasa selama 1 tahun full antiru. Ya, itu keutamaannya. Sekarang biasanya kebanyakan di antara umat Islam itu menunda-nunda. Masuk tanggal 2 Syawal sudah, nanti juga masih banyak tamu, ya kan? Hari ketiga, hari keempat, hari kelima masih panjang waktunya. Nanti sisa 1 minggu lagi, besoklah supaya langsung 6 hari. Dan pada akhirnya kita tunda-tunda, akhirnya kita seng bikin. Kenapa? Ya Allah, ketupat masih ada, semur masih ada, opor masih ada. Sayang kalau seandainya kita lewatkan. Akhirnya lewat bulan Syawal begitu saja, sehingga sulit bagi dia untuk melakukan puasa sunnah. Jadi di antara akhlak yang dimiliki oleh Nabi, beliau senantiasa menciptakan kemudahan demi kemudahan untuk umatnya. Ya, itu di antara budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi. Sekarang, bagaimana sih budi pekerti Nabi? Akhlak Nabi ketika beliau sedang berinteraksi dengan teman sebayanya, di antaranya adalah ini. Beliau senantiasa menghadirkan kemudahan demi kemudahan kepada umatnya. Tidak mau sama sekali beliau menghadirkan hal-hal yang sulit. Makanya ketika salat tarawih, pernah membaca kisahnya. Awal mula kenapa salat tarawih itu menjadi sebuah hal yang disyariatkan tapi tidak sampai diwajibkan. Pada malam pertama Nabi salat. Sebagian sahabat ada yang melihat Nabi sedang melakukan salat, maka sahabatnya pada saat itu menjadi makmum bagi Nabi yang sedang melakukan salat. Salat sunnah ini. Salat sunnah setelah Isya yang kita kenal dengan istilah salat sunnah tarawih. Hari kedua, karena sahabat yang melakukan salat pada hari pertama pada saat itu menginformasikan kepada teman-temannya yang lain, maka pada malam kedua akhirnya jumlah sahabat yang sedang melakukan salat, yang mengikuti salat itu semakin lama semakin banyak. Malam ketiga lebih banyak lagi, dan malam berikutnya Nabi tidak keluar dari rumahnya untuk melakukan salat. Kenapa? Beliau khawatir kalau seandainya hal-hal yang sifatnya itu sunnah beliau rutinkan, biasanya hal tersebut akan menjadi sebuah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam, dalam syariat kita. Makanya Nabi pada hari entah malam ketiga atau malam keempat, pada akhirnya Nabi tidak keluar dari rumahnya, dan mungkin pada saat itu beliau melakukan salat di dalam rumahnya, sehingga sahabat-sahabat yang lain tidak melakukan salat berjamaah dengan Nabi. Karena yang beliau khawatirkan, kalau seandainya beliau rutinkan hal tersebut setiap malam di dalam bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan menjadikan hal tersebut sebagai hal yang diwajibkan. Maka akhirnya hukum salat tarawih adalah sunnah. Makanya rata-rata di Indonesia tarawih itu yang ramai cuma 3 hari pertama. Masuk hari keempat, pekan kedua, pekan ketiga, apalagi pekan terakhir susah ada orang lain. Ikut sunnah Nabi, Ustaz. Ya, mengalami kemajuan safnya yang jadi maju. Yang tadinya 10 saf maju jadi 9, maju jadi 8, dan akhirnya pada malam-malam terakhir sisa 2 sampai 3 saf saja. Dan orang yang sama. Nah, dan hal tersebut senantiasa terus terjadi. Katong husnuzon, mungkin mereka mudik, husnuzon saja, atau mungkin sedang melakukan salat tarawih di tempat yang lain. Itu diantara budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi SAW. Pernah suatu ketika Nabi ini sedang jalan bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba berjumpa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan liciknya luar biasa. Dan dia tahu kebiasaan ataupun hal yang diajarkan di dalam agama kita, ketika berjumpa dengan orang lain, maka kita di dalam agama kita dianjurkan untuk mengucapkan Assalamualaikum. Kan ada hadis tuh yang mana Rasulullah pernah menjelaskan haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, kewajiban kita terhadap saudara kita sesama umat Islam itu ada 6. Yang pertama kata Nabi adalah idza laqitahu fasallim alaih. Ketika kalian berjumpa dengan saudaranya, maka lakukanlah
tebarkanlah, ucapkanlah salam, fasallim alaih. Dia tahu, orang Yahudi dia tahu. Umat Islam dianjurkan untuk mengucapkan salam. Dia ucapkan salam kepada Nabi. Tapi dia tidak mengucapkan dengan mengatakan assalamualaikum, yang artinya adalah kedamaian kepada kalian, kesejahteraan kepada kalian, keamanan kepada kalian. Tapi yang dia ucapkan, orang Yahudi ucapkan kepada Nabi, dan pada saat itu ada Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu yang diucapkan oleh orang tersebut adalah assalamualaikum. Jadi lamnya itu dihilangkan. Assam dengan assalam, kan sedikit saja kan? Kedengarannya memang mirip, tapi dia merupakan hal yang berbeda. Assalamualaikum dengan assalamualaikum. Assalamualaikum artinya kedamaian, kesejahteraan. Tapi kalau assalamualaikum artinya adalah kehancuran bagimu. Assam dengan assalam. Maka Aisyah pada saat itu langsung dia ini emosi dengan mengucapkan waalaikum. Begitu juga dirimu. Wala'natullah alaikum. Dan semoga Allah Ta'ala melaknat kalian, melaknat dirimu, ya. Maka pada saat itu lihat akhlak yang dimiliki oleh Nabi, budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi. Nabi menyatakan palang-palang, mahlan tamahhal ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, kenapa engkau mengatakan hal ini? Maka Aisyah mengatakan semacam protes begitu kepada Nabi, bukankah engkau telah mendengar apa yang telah dia katakan? Maka Nabi mengatakan, biarkan apa yang dia katakan itu. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apa yang aku ucapkan, apa yang aku katakan itu pasti akan diijabah oleh Allah, dan apa yang dia katakan, yaitu orang Yahudi katakan, itu tidak mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Nabi pun mengatakan hal yang sama, yaitu waalaikum, tapi dengan cara yang sopan. Sedangkan ibunda Aisyah jawab dengan frontal begitu. Dia langsung marah. Waalaikum wa alaika la'natum min Allah. Semoga Allah Ta'ala melaknat kalian. Tapi Nabi mengatakan palang-palang. Aisyah protes, "Mesti sing dengar, kurang lebih engkau tidak mendengar apa yang telah dia katakan." Beta dengar, dan beta pun mengucapkan hal tersebut, tapi tidak sefrontal dirimu, begitu. Dan tidakkah engkau mengetahui bahwasanya apa yang dia ucapkan itu tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah, sedangkan apa yang aku ucapkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Yang ditunjukkan oleh Nabi ini apa? Ketika kita berhadapan dengan musuh sekalipun, tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan budi pekerti yang baik begitu kepada mereka, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita tunjukkan mereka itu akhirnya tertarik dengan agama kita. Pernah suatu ketika juga, ini bercerita terkait dengan akhlak Nabi, budi pekerti Nabi. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada sahabat yang lainnya, coba kasih tahu beta, kurang lebih redaksi seperti ini ya, ini beta menggunakan bahasa terjemahan bebas, informasikan kepada diriku kira-kira hal yang paling parah apa yang pernah dialami oleh Nabi SAW, dan beliau mencoba untuk bersabar dengan hal tersebut. Kondisi yang paling terparah yang dilakukan oleh musuhnya begitu. Maka salah seorang sahabat tersebut menjawab, Nabi suatu ketika pernah salat di Hijr. Hijr ini apa? Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail atau tidak? Tahu Hijr Ismail ya, yang setengah lingkaran itu. Dulu ini kan merupakan bagian dari Ka'bah. Cuma mungkin karena pernah terjadi banjir dan lain sebagainya, khawatir rubuh itu bangunan, maka kakek-kakeknya Nabi SAW melakukan renovasi. Dan mereka tahu Ka'bah ini merupakan tempat suci, dan dana yang dikumpulkan untuk merenovasi pun harus berasal dari sumber yang betul-betul halalan tayyiban, sing boleh berasal dari harta yang sabarang sing boleh. Maka ketika dikumpulkan donasi, harta tersebut hanya bisa dibangun Ka'bah sebagaimana yang kita lihat. Jadi Hijr Ismail akhirnya cuma setengah lingkaran, dia tidak sampai ditinggikan. Kurang lebih sejarah seperti itu. Ketika Nabi sedang salat di Hijr Ismail, tiba-tiba ada salah seorang kafir Quraisy, disebutkan namanya dalam kitab tersebut, kitab apa tadi? Zadut Tuqa fi Akhlaqin Nabiyil Mustafa, karya Saleh Amir. Nanti mungkin bisa dicari, mudah-mudahan ada terjemahannya, saya kurang tahu sudah ada terjemahannya atau belum. Nabi sedang salat,
tiba-tiba ada seorang kafir Quraisy ini, dia ambil kain begitu, dia ambil baju, langsung dia ikatkan dan dia cekik lehernya Nabi SAW. Ini kan kurang ajar luar biasa. Sedang salat, tiba-tiba diikat dengan menggunakan pakaian. Ya. Tiba-tiba lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau datang langsung mendorong orang tersebut dan mengatakan, apakah engkau ingin membunuh orang yang mengatakan Rabbi Allah? Apakah engkau akan membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi hal yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu, beliau tidak membalas sama sekali. Beliau tidak membatalkan salatnya. Kalau ketung bikin dapat kayak begitu, oh langsung ketung bala, habis batal salat, batal. Saya pernah, Pak, ketika di Masjidil Haram sedang membimbing jamaah umrah, kan jadi imam lah, imam masbuk. Jadi pernah juga jadi imam Masjidil Haram, cuma imam masbuk bagi jamaah travel pada saat itu. Kan otomatis saya akan menjadikan hal apapun sebagai sutrah ya. Ini kan sunnah kan, ini hal yang diajarkan oleh Nabi. Tahu sutrah? Sutrah itu penghalang. Jadi ketika kita salat misalnya sendiri atau kita berada menjadi imam misalnya, kita harus menjadikan sutrah, penghalang yang dia itu mungkin tegak, apapun, benda apapun bisa kita jadikan sebagai sutrah. Yang penting dia itu semacam ada bentuknya begitu, dia bisa berdiri, penghalang supaya kita tidak dilewati oleh orang yang sedang jalan begitu. Di Masjidil Haram kan banyak orang lalu lalang kan, orang yang sedang sholat, saya kadang-kadang dilewati begitu saja, mungkin karena tidak ada jalan yang lain. Akhirnya saya menjadikan tas saya, tas-tas selempang begini, tahu kan, sebagai sutra. Sedang sholat, ada jamaah dengan jamaah travel pada saat itu, ketika sedang sholat ada salah satu orang dari IPB terjemahkan negara apa saja, dia berdekatan itu IPB ya, tiba-tiba dia ambil. Saya sedang sholat begini, dia ambil begitu lalu dia lari. Oh, saya batalkan. Saya kejar itu. Jamaah yang melihat pun langsung mengejar dan langsung mengambil tas saya itu. Ya, di dalamnya ada surat KTP lah, iqamah, ada ATM, pokoknya ada surat-surat lah. Itu kan yang jauh lebih penting dibandingkan uangnya. Surat-suratnya itu kan. Saya langsung batalkan. Saya tidak pikirkan lagi jamaah yang ada di belakang, langsung saya batalkan. Ini karena kalau urus ini repot nih, ya kan? Karena iqamah KTP kalau hilang itu kita didenda berapa ribu real tuh untuk mengurusi iqamah itu sendiri, ya kan, untuk dicetak kembali. Jadi saya langsung batalkan, beberapa jamaah pun membatalkan, langsung ikut orang tersebut dikejar, alhamdulillah dapat begitu. Nah, ini Nabi sedang salat tiba-tiba diikat. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya saya yang digitukan begitu oleh orang tersebut, pasti akan saya batalkan salat tersebut, langsung saya coba untuk melepaskan dan saya ikat kembali orang tersebut sampai mati ke apa. Jadi disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab tersebut hadis, ini hadis semua kejadian tersebut beliau sebutkan dalam redaksi hadis. Jadi kejadian ini betul-betul sahih terjadi begitu. Nabi diikat dengan begitu kencang sampai tidak bisa bernafas. Datang Abu Bakar langsung mendorong dan membela Nabi SAW dan mengatakan, apakah engkau akan membunuh orang yang mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah? Karena orang-orang musyrikin juga kan mereka menyadari, mereka mengimani bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Disebutkan kondisi beliau adalah beliau pernah suatu ketika didatangi oleh orang-orang yang sedang lapar begitu. Contohnya misalnya ketika sedang menggali parit Khandak nih, di dalam peperangan Khandak, itu kan terjadi pada masa-masa paceklik, ya kan? Terjadi pada masa-masa ekonomi umat Islam pada saat itu sangat sulit sekali. Untuk makan saya sulit segala macam. Sahabat ini lapar, subah cangkul gali parit yang begitu jauh, berkilo-kilometer, lebarnya beberapa meter, dalamnya bersekian meter, ya kan? Capek mereka, lapar, ngadu ke Nabi. Karena saking lapar dan mereka menunjukkan bahwasanya mereka ikat perut mereka dengan ikat pinggang dan di dalamnya itu terdapat batu. Sambil menunjukkan batu tersebut kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata Nabi ketika diadukan hal tersebut, Nabi cuma tersenyum dan beliau pun menunjukkan apa yang terdapat di dalam balik ikat pinggang yang beliau gunakan. Kalau sahabat pada umumnya mereka cuma menggunakan satu batu untuk mengganjal, menahan rasa lapar yang dialami oleh mereka, ternyata Nabi SAW memiliki dua batu di dalam ikat pinggangnya. Jadi ternyata
Nabi pada saat itu beliau jauh lebih lapar dibandingkan para sahabatnya, tapi beliau tidak pernah sama sekali mengatakan hal ini kepada para sahabatnya, ya kan? Lalu disebutkan di dalam kitab ini juga terdapat sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pernah menahan lapar itu kurang lebih hampir 30 hari beliau tidak mendapatkan makanan. Beliau bersama Bilal. Dan beliau tidak protes sama sekali. 30 hari beliau tidak mendapatkan makanan. Tapi beliau hanya diam, mencoba untuk bersabar. Kondisi situasi seperti ini. Ketung satu hari sing makan saya sudah kerepotan luar biasa. Kadang-kadang kan setiap hari kalau malas keluar apa yang kita lakukan? Ya buka Grab, ya kan? GoFood, ya kan? Gojek begitu. Order apa ya? Cari kan makanan-makanan yang viral di TikTok. Begitu coba, ya ternyata biasa saja. Ada yang kadang-kadang enak. Itu kan yang kita lakukan. Otak kita senantiasa mencoba untuk mencari makanan demi makanan. Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, hampir 30 hari kurang lebih beliau berada dalam situasi lapar dan beliau tidak pernah sama sekali protes begitu. Beliau tidak pernah sama sekali mengeluh. Itu adab, akhlak, budi pekerti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Juga ketika beliau berhadapan dengan musuh. Ya, beliau ketika berhadapan dengan musuh, misalnya wanita Yahudi yang sering mungkin pernah beberapa kali saya sampaikan, senantiasa menghujat beliau, memfitnah beliau, ya wanita Yahudi tua, tapi beliau tidak pernah sama sekali, tapi beliau buatkan makanan dengan tangannya sendiri, beliau bawakan lalu beliau suapi wanita tersebut dengan penuh kelembutan. Begitu wafat ditanya mana lelaki yang sama ini menyuapi diriku, memberikan makan kepada beliau, sudah meninggal, ya kan? Dan akhirnya wanita Yahudi tersebut akhirnya masuk ke dalam agama Islam, menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Itulah akhlak, budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan lihat bagaimana Nabi ini bukan hanya beliau itu perhatian terhadap anak-anak, terhadap remaja, terhadap teman sebayanya, hatta kepada orang tua pun beliau senantiasa memperhatikan permasalahan mereka. Di dalam kitab ini disebutkan Nabi SAW beliau berpesan kepada para sahabatnya untuk apa? Memperhatikan permasalahan orang tua, dan diantaranya ketika mereka sedang melakukan salat, ketika menjadi imam. Ketika kalian jadi imam, tolong perhatikan siapa saja yang berada di belakang dirimu. Ya, ada orang yang sakit, ada anak kecil, ada wanita, dan juga termasuk di dalamnya adalah ada orang tua. Berarti apa perintahnya? Rasulullah berpesan kepada mereka ketika ada jamaah seperti ini tidak boleh sama sekali membaca ayat-ayat yang panjang. Makanya biasanya terutama katong, walaupun katong belum terlalu tua, biasanya katong lebih mencari masjid yang bacaannya itu pendek ketika tarawih. Itu biasanya jadi masjid favorit dibandingkan masjid yang bacaannya panjang dan lama. Itu biasanya cuma rame hari pertama, hari kedua, ya Allah, beta sing akan lay datang ke masjid itu, kapok sudah, sing akan lay, ya kan? Itu kan yang terjadi. Tapi hal tersebut tidak senantiasa dilakukan oleh Nabi, karena pernah beberapa kali Nabi SAW ketika salat malam, rakaat pertama yang beliau baca adalah surah Al-Baqarah, rakaat kedua beliau baca surah Al-Imran, dan seterusnya. Itu baru rakaat pertama dan rakaat kedua. Tapi sahabat pada saat itu mereka juga senantiasa mencoba untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan tersebut. Al-Baqarah ini berapa ayat? 283, 2 juz lebih, hampir 2,5 juz. Itu rakaat pertama. Ketika tarawih, imam baca alif lam mim saja, katong yang tadinya begini sebegini. Ya Allah, Bapak Imam ini makan puji apa lagi? Mudah-mudahan dalam hatinya, mudah-mudahan dia cuma baca halaman pertama. Tiba-tiba Bapak Imam lanjut dengan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum. Ya Allah, cilaka 12. Itu dia janji, dia berazam dalam hatinya, beta sing akan naik datang ke masjid ini sudah. Itu yang terjadi kan? Tapi Nabi tidak. Nabi senantiasa memperhatikan jamaahnya. Karena secara bahasa pun tarawih diambil dari kata rahah, yang artinya adalah rehat. Namanya rehat berarti tidak terburu-buru. Sing jadi masalah baca ayat-ayat yang pendek, surah-surah yang pendek, tapi syaratnya adalah harus tumakninah.
di dalam setiap kali melakukan salat. Jangan sama sekali ketika salat walaupun membaca ayat yang pendek kita terburu-buru, kita tergesa-gesa. Misal Ustaz, beta pun surah favorit tuh yang pertama inna a'tayna dan yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Itu terus yang ketong baca. Boleh gak sih? Boleh. Tapi jangan tergesa-gesa. Silakan baca surah tersebut. Tapi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Inilah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Beliau senantiasa penyabar, beliau senantiasa peduli terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Belum lagi bagaimana budi pekerti ataupun akhlak yang beliau tunjukkan ketika sedang berinteraksi dengan keluarganya. Ya, Nabi kan romantisnya luar biasa. Nabi kan baik terhadap baiknya terhadap istri ataupun pasangannya itu kan luar biasa. Istrinya Aisyah dipanggil dengan ya Humairah. Apa artinya ya Humairah? Kapan terakhir kali bapak-bapak panggil maitua dengan sebutan ya Humairah? Kapan terakhir kali romantis terhadap pasangannya, ya kan? Jangan sampai kita jauh lebih romantis dengan pasangan yang ternyata bukan pasangan kita ya di dalam agama Islam, tapi setelah kita melakukan pernikahan justru kita tidak pernah sama sekali romantis terhadap pasangan kita. Ya kan, orang-orang yang pacaran ini kan luar biasa romantisnya. Masalahnya Ustadz, kalau Siti Aisyah itu merah, memang kan merah alami. Kalau ibu-ibu sekarang dong semua merah, malah dong putih. Bibir merah pakai gincu, ya kan, masya Allah. Ini apa pakai apa nih istilahnya? Ini yang di sini, eyeshadow di sini kan? Apa ini? Masya Allah, sing mau kalah dengan Aisyah, ya kan? Akhirnya bapak-bapak bukan panggil ya Humairah, tapi wahai wanita yang pipinya kebiru-biruan, karena habis dapat bala, habis dapat lipa sampai biru, ya kan? Jadi Nabi luar biasa akhlak budi pekerti yang beliau tunjukkan kepada keluarganya. Dalam sebuah hadis misalnya Rasulullah pernah menjelaskan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, dan aku merupakan seorang sosok yang paling baik terhadap keluargaku, terhadap pasanganku, dan juga terhadap anak-anakku. Hal itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Pernah suatu ketika, lihat nih, jadi kan ternyata di antara dakwah terbaik yang kita tunjukkan, yang kita sampaikan kepada orang-orang, bukan melalui ceramah-ceramah, tidak. Bukan melalui lisan kita apa yang kita sampaikan, tidak. Tapi kadang-kadang dakwah terbaik adalah dengan apa yang kita tunjukkan kepada orang, ya kan? Kan kadang-kadang ada beberapa orang ceramah di sana sini, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan adalah apabila dia an taqulu ma taf'alun, yaitu ketika dia menyampaikan, dia mengatakan, dia menasehati, tapi dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Itu namanya kabura maqtan, dan itu merupakan salah satu dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi suatu ketika ingin melakukan perjalanan umrah nih. Begitu sampai di mana, di Hudaybiyah, ternyata dicegat oleh orang-orang kafir. Orang-orang kaum musyrikin pada saat itu yang berasal dari kota Makkah mencegat beliau dan akhirnya melakukan perjanjian. Dan di antara isi perjanjiannya adalah umat Islam yang sudah jauh-jauh berangkat dari Madinah, tinggal beberapa kilometer lagi masuk ke kota Makkah, tidak boleh melakukan umrah pada tahun itu. Nanti boleh melakukan umrah pada tahun-tahun berikutnya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW setuju dengan isi perjanjian tersebut, yang pada akhirnya membuat para sahabat semuanya protes dengan isi perjanjian tersebut, seolah-olah merugikan umat Islam. Tapi Nabi Muhammad pada saat karena tidak diperbolehkan untuk melakukan umrah, maka Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk cukur alias tahallul. Cuma sahabat sing mau. Sahabat tidak mau bercukur karena kenapa? Sudah jauh-jauh datang berangkat dari Madinah ke Makkah menggunakan pakaian ihram untuk melakukan umrah. Tiba-tiba tinggal beberapa kilometer lagi masuk kota Makkah, sing boleh umrah dan diperintahkan untuk tahallul, mencukur rambut. Sing mau protes pada saat itu. Bingung nih. Isya. Masya Allah. Terakhir ya.
karena bingung pada saat itu, Nabi Muhammad bingung, akhirnya beliau berdiskusi dengan Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, engkau tidak perlu capek-capek untuk memerintahkan mereka cukur rambut tahallul. Cukup dirimu melakukan hal tersebut dengan mencukur rambut, maka sahabat yang lainnya akan mengikuti. Dan betul, akhirnya tanpa mengatakan satu kata apapun, Nabi SAW mencukur rambutnya sendiri. Karena orang-orang pada saat itu melihat Nabi cukur, akhirnya mereka pun melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena selama ini apapun yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau lakukan. Jadi ternyata di antara cara ataupun metode dakwah terbaik adalah dengan menunjukkan budi pekerti yang dimiliki oleh kita, dan hal tersebut yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena sudah masuk waktu Isya, Allah taala alam, kita kembalikan kepada Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum enggak? Masih beberapa menit lagi, Ustaz. Iya, mungkin kita berikan kesempatan untuk diskusi karena materinya akan berlanjut lagi di kajian berikutnya. Jadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dengan anak-anak, dengan remaja, dengan orang yang sebaya dengan beliau, dengan orang tua, bahkan dengan keluarga. Itu adalah sebuah budi pekerti yang luar biasa. Bahkan yang dikatakan Ustadz tadi, Rasulullah tidak pernah mau melakukan segala sesuatu yang memberatkan sahabat-sahabat dan pengikutnya, termasuk kita saat ini. Saya tadi bayangkan juga, betul ya, kalau tiba-tiba tarawih 30 tiap malam jadi wajib, yang 5 hari 5 waktu saja. Subhanallah. Kayak Ustadz bilang tadi, susahnya minta ampun 30 hari wajib, Ustadz. Makanya ini mungkin satu hal yang luar biasa, karena terkadang jikalau kita mau melihat kondisi yang sebenarnya dari seorang pemimpin atau seorang rasul seperti Rasulullah Muhammad SAW, mungkin akan arogan ya Ustadz ya. Dia akan melakukan yang menurutnya nyaman buat dirinya, tapi belum tentu nyaman buat pengikutnya. Nah, kita berikan waktu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz. Jika ada yang ingin bertanya, persilahkan. Jikalau sudah pas, karena nanti di materi selanjutnya, ini baru materi pertama, pertemuan kita yang terakhir nanti juga akan masih membahas ya hal yang sama terkait dengan budi pekerti dan akhlak Rasulullah. Mungkin nanti Bapak Ibu jamaah sudah bisa menyiapkan materinya. Sekaligus sebenarnya saya mau mencoba menantang beberapa orang yang ada di sini yang saya lihat baru sudah hadir kembali. Kira-kira kalau pengajian terakhir di bulan Desember kita lakukan di Bank BNI, boleh nggak ya? Ini kebetulan BNI-nya banyak loh hari ini, saya kaget juga teman-teman BNI begitu banyak. Jadi pengajian terakhir kalau di BNI bagaimana Pak Evi? Kita tunggu jawabannya saja ya. Ya, kayaknya BNI siap. Oke. Jadi BI jadi cadangan Pak Jalal, tapi BNI nanti yang jadi. Soalnya sudah lama kita nggak pernah ke BNI lagi sebelum COVID, sampai sudah selesai COVID baru kali ini kita mau ke BNI lagi. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin Ustadz memimpin kita doa di malam hari ini. Sekaligus mohon izin Ustadz bisa doakan beta hari ini. Kebetulan hari ini Allah berikan kesempatan untuk berkurang 1 tahun lagi usia. Jadi saya juga tidak membayangkan ketika Pak Asul kasih jadwal pengajiannya tanggal 8 November, saya bilang alhamdulillah. Jadi yang doain banyak gitu loh. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك تعلم أسماءنا وترى مكاننا وتعلم نياتنا وحاجاتنا ومقاصدنا تقبل ما نتمناه ولا تخيب رجاءنا يا كريم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك أغننا بحلالك عن حرامك أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم إن كان الرزق في السماء فأنزله وإن كان الرزق في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فيسره برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير حساب اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير حساب اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا بغير حساب اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل الخير اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن واجعلنا وإياهم حافظين لكتابك الكريم اللهم فقهنا وفقههم في الدين وافتح لنا ولهم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وزمان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأهلكهم واجعل تدميرهم تدميرهم يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين المحتلين الغاصبين برحمتك يا عزيز يا جبار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تستجيب جميع دعواتنا وتحقق جميع رغباتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.